Shalom, selamat pagi. Dalam inspirasi pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18b dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Serta dalam Mazmur 136 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur buat saya sama seperti menerima apa yang Tuhan berikan atau nyatakan dalam hidup kita. Dapat hidup berbahagia kita dengan berucap syukur. Tapi banyak orang yang bertanya, di manakah kebahagiaan? Saya ada cerita menarik nih. Ada suatu hari, ada seorang anak dan ayahnya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Kata ayah kepada anaknya, lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, semua akan mati. Pada saat yang bersamaan, ada seekor ikan kecil yang mendengarkan percakapan itu dari bawah permukaan air. Ia mendadak menjadi gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. Hai, Kak, kamu tahu gak di mana air itu? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati. Ternyata semua ikan gak ada yang tahu di mana air itu. Ikan kecil itu semakin gelisah. Ia terus berenang menuju mata air untuk bertemu dengan seekor ikan sepu yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepu itu, ikan kecil itu bertanya, yang di mana air itu? Jawab ikan sepu itu dengan sangat sederhana. Tak usah gelisah, anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Kita sebagai manusia terkadang mengalami situasi seperti ikan kecil ini ya. Mencari kebahagiaan ke sana kemari, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan itu mungkin sedang melingkupinya sampai ia tidak menyadarinya. Saat kita menghitung hal-hal buruk, kita hanya akan melihat hal-hal buruk di sekeliling kita. Tapi ketika kita menghitung berkat, kita akan melihat bahwa berkat-berkatnya itu nyata di sekeliling kita. Kita tidak perlu tahu rencananya. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik kepada kita walaupun perlu suatu pengorbanan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masihkah Anda mencari kebahagiaan itu? Tuhan Yesus memberkati.